Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Serius dengan Tuhan. Saudara, kekristenan adalah seluruh hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti hidup kita dirampas oleh percaya kita itu. Kalau kita tidak memberi hidup kita tanpa batas atau tidak memberi hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, itu berarti, saudaraku sekalian, kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang benar. Kekristenan bukanlah sambilan, ya, tetapi segenap hidup kita. Dan keseriusan kita dalam mengikut Tuhan Yesus ditandai dengan kesetiaan kita untuk setiap hari, setiap saat memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani sama dengan penyempurnaan karakter kita. Untuk pendewasaan atau pertumbuhan karakter kita, ada perangkat. Ada perangkat yang harus kita perhatikan. Pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang sebenarnya merupakan kunci penting dalam kelahiran baru dan pertumbuhannya. Firman Tuhan bukanlah makanan yang menghidupkan dan menumbuhkan sesaat, tetapi akan menumbuhkan seseorang, menghidupkan seorang secara permanen. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Epipantaremati, ekporeumeno, diastomatosteu. Jadi setiap orang harus hidup dari setiap firman yang keluar dari firman. Pantiremati itu artinya setiap firman dari bahasa aslinya. Ini berarti kebenaran penuh atau lengkap yang tertulis dalam Alkitab yang dipaparkan oleh Injil. Pengajaran firman Tuhan tidak boleh hanya menekankan satu pokok dan mengabaikan yang lain. Tetapi yang namanya makanan rohani itu seluruh kebenaran yang lengkap dan utuh yang dipaparkan Injil. Pengajaran firman Tuhan tidak boleh hanya menekankan satu pokok dan mengabaikan pokok lain. Nah, penyesatan yang terjadi dalam gereja Tuhan biasanya dimulai ketika pengajaran firman Tuhan hanya menekankan satu pokok pengajaran dan mengabaikan yang lain. Akhirnya terjadi penekanan ekstrim yang menyesatkan. Jadi bukan tanpa alasan kalau Paulus menasihati Timotius dalam menghadapi ajaran palsu untuk mengajarkan bagaimana menghadapi ajaran palsu dengan mengajarkan semua kebenaran. Bukan sebagian. Kalau hanya sebagian, orang tidak bisa mengenali kepalsuan atau kebenaran. Nah, sekali lagi mengingat bahwa setiap firman, ya, itu sangat menentukan pertumbuhan kehidupan rohani kita, maka kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengerti setiap firman atau kebenaran yang lengkap, yang utuh, yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi semua itu berarti secara lengkap dan utuh. Kita tidak boleh hanya belajar sebagian-sebagian saja. Dari rentetan firman yang kita dengar, maka tumbuhlah atau terbentuklah kesadaran mengenai kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Dan kesadaran-kesadaran yang terus bertambah-tambah terhadap kebenaran itulah yang membuat seorang mengalami lahir baru. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah kata tetap di dalam firman dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Tetap itu artinya terus menerus. Tetap itu artinya tiada berhenti. Jadi tidak mudah menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, kokoh, lalu bisa mengenakan pribadi Kristus. Untuk itu ya, seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa kalau kita menjadi Kristen, itu bukan sambilan, itulah segenap hidup kita. Segenap hidup kita harus sepenuhnya diarahkan untuk memikirkan, memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang lengkap dan utuh. Firman Tuhan harus didengar secara terus-menerus dan variatif dan lengkap. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, ya, kelahiran baru dalam satu aspek mirip dengan pencerahan pikiran atau kesadaran terhadap sesuatu. Dalam ini suatu kebenaran. Jadi dengan pencerahan-pencerahan yang terus-menerus, penyingkapan-penyingkapan kebenaran yang terus-menerus diperoleh di dalam kognitif nalar kita. Ditambah lagi dengan perjalanan hidup setiap hari dengan segala pengalamannya, itu bisa melahirkan baru seseorang. Dan semua itu tentu dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dari apa yang kita tangkap melalui khotbah, pendalaman Alkitab, buku rohani, CD khotbah, lalu dalam pengalaman hidup setiap hari, Tuhan berbicara kepada kita. Itulah yang membuat kita lahir baru. Dan sebenarnya kalau mau jujur, saudaraku, kalau mau teliti detail, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap rema, bukan logos. Rema. Jadi suara Tuhan yang diperoleh seseorang melalui situasi konkret. Tapi tentu orang tidak bisa mengerti suara Tuhan atau firman Tuhan atau logos. Atau maksud saya, seseorang tidak akan bisa mengerti rema tanpa menerima logos. Logos itu pengertian secara nalar yang diajarkan kepada jemaat melalui khotbah, pendalaman Alkitab, melalui membaca buku rohani. Sedangkan rema itu suara Tuhan dalam hatinya ketika ia ada dalam situasi konkret hidup. Nah, rema-rema inilah yang mengubah hidup seseorang, yang mentransformasi seseorang. Jadi tepatlah kalau Tuhan mengatakan, bos kita artinya mau, feed my lamb, beri makan domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, Petrus, beri makan domba-dombaku. Karena hanya dengan cara demikian, mereka dilahirkan baru. Saya ulangi, dengan mendengar firman Tuhan secara logos, di dalam pengertian kita, dalam nalar kita secara kognitif. Seseorang memiliki bekal untuk memahami suara Tuhan. Lalu ketika dia menghadapi situasi konkret hidup, menghadapi musuh, difitnah, dihina, punya kesempatan berbuat dosa, dia menolak. Dan semua pengalaman hidup setiap hari itu menjadi rema-rema. Karena dalam setiap situasi itu Tuhan berbicara kepada seseorang, memberi rema kepada seseorang. Maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebab melalui segala sesuatu itulah Tuhan berbicara. Dan suara Tuhan itulah yang namanya rema, yang menjadi makanan rohani dan melahirkan baru seseorang. Jadi kalau gereja tidak benar-benar mengajarkan firman Tuhan yang benar, maka pada dasarnya gereja tersebut tidak menggembalakan jemaat. Jemaat jangan hanya dipuaskan dengan mengikuti kebaktian liturgi atau misa. Lalu jemaat hanya dijanji, mendapat janji, dijanjikan berkat-berkat jasmani oleh doa-doa yang berkuasa. Ya memang pasti jemaat yang banyak duniawi itu, maksud saya banyak jemaat yang masih duniawi menyukai hal itu. Akhirnya mereka tidak pernah mengalami keselamatan. Keselamatan itu terjadi ketika seorang mendengar firman yang murni, logos yang murni, dan menjadi rema yang melahirkan baru. Pekerjaan besar dan pekerjaan berat. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, mengubahkan saudara di dalam memahami keselamatan. Tuhan berkati, sola gracia.